Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang di channel Gideon Simeon Juntak Amanda Sifanya. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi seorang berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati. Amin. Bagaikan tanah liat di tangan penjunan. Yeremia 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadanya. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelariknya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Dalam renungan yang kita baca, bahwa kita menyadari bahwa Tuhan berhak membentuk kita menjadi sesuai apa yang baik dalam pemandangannya. Itu berarti Tuhan membentuk kita sesuai dengan apa yang Dia pandang baik, sesuai dengan cara apa yang menurut Dia terbaik, dan mau jadi apa kita sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Firman Allah di Yesaya 64 ayat yang ke-8, kami adalah tanah liat dan engkaulah membentuk kami. Tuhan itu adalah penjunan dan kita adalah tanah liat yang siap dibentuk sesuai kehendak, sesuai dengan kemauannya. Bagaimana proses pembuatan tanah liat? Yang pertama, tukang periuk punya kuasa untuk membentuk tanah liat sesuai dengan kehendaknya. Bukan tanah liat yang punya kuasa, tapi tukang periuk punya kuasa untuk membentuk kita sesuai dengan yang Ia mau. Ia akan membuat tanah liat menjadi apa yang Dia mau, sesuai ukuran yang Dia mau, dengan cara yang Dia mau. Tentunya berdasarkan bahan yang berkualitas untuk tujuan yang berkualitas juga. Karena itu demikianlah Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tuhan bekerja menjadikan kita sesuai dengan kehendaknya. Apakah hal itu mulia atau biasa saja? Apakah itu untuk hal yang harga yang sangat mahal atau harga yang biasa saja? Itu hak prerogatifnya Tuhan. Dalam Roma 9 ayat yang ke-21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda yang dipakai guna tujuan yang biasa saja? Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh, apalagi mempersalahkan Tuhan atas apa yang kita alami. Jikalau kita mau agar hidup kita mulia, kita harus membiarkan Tuhan berperkara dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Roma 8:28. Yang kedua, kebenaran apa yang bisa kita pelajari? Yang kedua, bahwa tukang periuk bekerja dengan kesabaran sampai tanah liat menjadi sempurna dan berharga. Tukang periuk salah satu syaratnya harus menjadi orang yang sangat sabar untuk mengeluarkan kotoran, kerikil, batu dari tanah liat agar bersih dan siap dibentuk. Kesabaran Tuhan dan kemurahannya selalu Dia tunjukkan bagi kita. Sekalipun kita sering jauh dari Tuhan, sekalipun kita suka komplain, suka marah, namun janganlah kita mempergunakan kesabaran dan kemurahan Tuhan untuk kita terus berlari dari Tuhan. Tapi pergunakanlah itu, relakanlah dirimu untuk kita dibentuk oleh Tuhan. Semakin kita melawan, semakin sakit prosesnya, semakin lama jadinya. Tapi semakin kita merelakan hati kita, maka semakin Tuhan membentuk kita dengan indah. Dalam Yesaya 45 ayat yang ke-9, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau adakah
Dia telah berkata, engkau tidak punya tangan. Tidak ada hak kita untuk menuntut, apalagi mempersalahkan Tuhan yang sedang membentuk kita. Orang yang suka berbantah, orang yang suka lari atau suka melawan pembentukan Tuhan, hidupnya pasti mengalami hal-hal yang makin sulit dan makin sulit. Ingat, kita hanya beling periuk saja. Tadinya nggak berguna, tadinya sampah, cuma tanah liat. Tapi Tuhan angkat kita untuk membentuk kita sesuai yang Dia mau. Yang ketiga, tukang periuk membakar periuk yang sudah dibentuk dengan suhu yang panas agar dapat membentuk kita menjadi keramik yang indah. Pembakaran tanah liat yang dibentuk bertujuan untuk menjadikan kita kuat dan murni. Pembakaran tanah liat untuk memurnikan kita. Tuhan memurnikan kita dengan api Roh Kudus-Nya. Kita dimurnikan, kotoran-kotoran kita dikeluarkan, kejahatan-kejahatan kita dibersihkan agar kita menjadi murni. Seringkali sebelum Tuhan memakai seseorang, Tuhan proses orang tersebut. Sama seperti gelas ini. Kalau saya mau pakai gelas ini, saya bersihkan dulu, baru saya bisa pakai. Seringkali sebelum Tuhan memakai kita, Tuhan memurnikan iman kita. Tuhan pakai situasi hidup, misalnya ekonomi, kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Tuhan pakai orang lain untuk menajamkan kita. Amsal 27 ayat yang ke-17 mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Apapun pemurnian yang Tuhan sedang perbuat, imani itu dipakai untuk memurnikan kita, untuk membentuk kita, menjadikan kita segambar serupa seperti Allah. Seperti tanah di tangan penjunut. Siapapun saudara, apapun saudara, apapun keadaan saudara, tetap semangat ikut Tuhan. Tuhan sedang bentuk saudara menjadi indah, mulia, dan berharga. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara kasihi. Bilang sama mereka, Tuhan bentuk kita menjadi indah untuk kemuliaan bagi namanya. Karena yang punya surga, crazy love with you. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari sama-sama, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar
Tuhan.